Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan terhadap firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari Daniel pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Kegagalan maupun keberhasilan dalam hidup bukanlah satu-satunya indikator penyertaan Tuhan. Berkat dan penyertaan Tuhan dapat terjadi entah ketika manusia itu mengalami kegagalan maupun keberhasilan dalam hidupnya. Artinya, seorang manusia yang beriman kepada Tuhan pun tetap dapat mengalami kegagalan. Dan itu bukan menandakan ia kehilangan berkat maupun penyertaan dari Tuhan. Hal yang disayangkan adalah umat Tuhan terlalu terpaku pada hasil dibanding proses. Kondisi ini memang cukup dimaklumi dan biasa terjadi pada lingkungan masyarakat yang kompetitif. Padahal, proses merupakan bagian kehidupan yang perlu diresapi dan dimaknai dengan sungguh-sungguh oleh umat Tuhan, karena pada kondisi inilah penyertaan Tuhan semakin terasa besar. Kisah Daniel dan kawan-kawan ketika diperhadapkan dengan Raja Babel menawarkan kepada kita sebuah pengalaman yang lebih penting dibanding hasil. Memang benar, pada ayat 20 kita melihat segala keberhasilan yang mereka dapatkan, bahwa keempatnya adalah orang-orang yang menjadi andalan Raja Nebukadnezar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kerajaan Babel. Namun, kita perlu mengingat bahwa itu semua merupakan hasil dari proses panjang dan komitmen serta keteguhan prinsip beriman mereka dalam menjalani kehidupan. Satu hal penting yang juga perlu kita sadari adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria memiliki kesiapan untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai pegawai kerajaan. Kesiapan inilah yang mereka dapatkan setelah melalui proses panjang yang mempersiapkan mereka sebagai pegawai-pegawai kerajaan. Sahabat Alkitab, kegagalan maupun keberhasilan adalah bagian dari proses kehidupan. Setiap orang tentu ingin mendapatkan keberhasilan dan menghindari kegagalan. Namun, bagaimanapun juga, setiap orang dapat menemui kegagalan dan keberhasilan dalam situasi yang penuh misteri. Selain itu, proses kehidupan menawarkan kepada kita pengalaman bersama Allah yang bernilai dibanding gagal berhasil itu sendiri. Daniel, Hananya, Misael, Azaria menjadi contoh orang-orang yang menikmati proses kehidupan bersama Allah. Mereka memberi kesaksian bahwa mereka memiliki kesiapan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab setelah menjalani proses itu sendiri, seperti yang telah kita lihat pada ayat 1-17. Selamat menjalani proses kehidupan bersama Allah dan menikmati penyertaannya yang melampaui keberhasilan maupun kegagalan. Sekarang marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas semua penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini boleh kami jalani dengan hati yang tertuju dan berporos pada kasih-Mu. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami sebagai sebuah proses kehidupan di mana Engkau selalu terlibat dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolonglah kami agar setiap tingkah laku kehidupan kami menjadi bagian dari pembentukan iman, dan bagaimana kami percaya bahwa hidup kami
ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.